Sahabat Nagot Pam semua, jumpa lagi bersama saya di channel Nagot Pam. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Nagot Pam berada di salah satu seorang pegiat atau pengrajin di bidang kesenian musik, khususnya di bidang kesenian suling Sunda dan suling nasional ya. Bagaimana cerita lengkapnya atau edukasinya? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, perkenalkan nama saya Sahrudin. Kebetulan juga Ketua RW di Kampung Pasir Pentik, Nagrak Utara. Dan basic saya adalah ya disebut tadi serba bisa ya. Mudah-mudahan gitu. Saya berupaya gitu, berupaya supaya khususnya di bidang seni saya kembangkan. Dari mulai ini ya luas sekali sih bidang seni itu, dari mulai melukis, saya juga hobi gitu. Kemudian kesenian, kaligrafi, memahat juga bisa, patung atau seni relief, pertamanan. Nah itu saya geluti ya, alhamdulillah sudah banyak yang ya kerjasama lah gitu untuk pembuatan hal-hal tersebut yang tadi saya sebutkan. Nah, Bapak Saru ya, itu sudah berapa lama ya menekuni dunia itu? Sebenarnya sejak saya SD juga udah hobi gitu. Sudah hobi. Nggak ada turunan sih sebenarnya dari orang tua juga, mungkin dari uyut kali. Ada turunan dari seni ini. Sejak SD itu senangnya melukis dulu. Kemudian ya otodidak belajar, berkembang ya, kebetulan sampai di sekolah ya, di perguruan tinggi juga. Nah, masuk ke bidang. Oh gitu. Yang membuat jatuh cinta terhadap seni itu apa? Sebenarnya dari ya suka ini aja, emang dari dalam hati aja Pak. Itu bidang seni itu nggak bisa dipaksakan sih. Emang lahir dari bakat mungkin. Didorong dengan potensi yang ada di lingkungan, kemudian sering bersosialisasi dengan masyarakat, terutama di bidang musik. Nah itu kadang-kadang kami suka nongkrong gitu, ikutan gitu. Yang penting keluarga juga ikut mendukung ya. Iya, waktu itu. Nah, menarik nih pemirsa Nagot Pam semua. Saya mau menanyakan yang paling ini nih, yang paling Pak Sahru sukai dari sekian banyak seni itu apa itu? Istilahnya yang paling benar-benar tuh di hati itu nggak bisa hilang gitu. Itu ya saya sih banyak sebenarnya. Cuma memang harus dipilih kan. Iya, yang betul. Paling prioritas. Yaitu yang intinya yang sekarang yang saya pilih. Kalau dulu memang melukis. Ya, dari itu karena bisa menambah nilai ekonomi lah gitu, mencari nafkah juga di situ bisa dari seni lukis. Saya dulu hobinya seni lukis potret. Nah itu dua dimensi kan, seni melukis potret itu lumayan menjadi mata pencaharian dulu tuh waktu saya kuliah juga. Sering pinggir kampus itu suka ada bazar dan pameran, kemudian ada sanggar-sanggar gitu. Saya sering ikut di sana untuk menghasilkan uang dari karya-karya seni tersebut, dari melukis potret terutama. Yang basic saya adalah seni melukis potret wajah. Awalnya dari situ ya? Dari situ. Ya, kemudian sampai saat ini saya itu berubah ya, karena ini mana yang akan menghasilkan uang dari seni tersebut. Nah, saya kembangkan seni relief. Nah itu. Jadi tergantung kondisi. Kalau dibilang itu, kalau dipilih salah satu prioritas itu nggak ada. Sebenarnya semua juga menjadi prioritas ketika menjadi
nilai ekonomi yang Mm-mm. bisa membantu kebutuhan hidup. Nah, itu. Betul. Dan terakhir mungkin saya pembuatan suling ini lumayan. Itu Satu suling ini apa itu, Pak? suling Sunda. Suling Nah, Sunda. suling Sunda. Mm-mm. Ini lumayan kan kalau dari sisi nominal, ini harganya satu kalau online. Ini yang lubang 6 ini kisaran harga 40.000 satu. Untuk yang lubang 4 ini, nah lubang 4 ini ya 35 satu. Ya lumayan, kemarin ada yang mesen gitu untuk suling ini 35 ya, mungkin untuk cenderamata nantinya kalau memang nggak bisa nyuling tapi dia punya gagasan untuk cenderamata, bisa dijadikan cenderamata dalam acara-acara rapat, acara-acara seremonial kah kayak gitu. Kenang-kenangan lah dari perusahaan atau perhotelan dan sebagainya. Ini pernah ada yang mesen seperti itu. Itu untuk pemasaran kemana aja nih hingga saat ini? Ya, saat ini ya penjualan secara offline aja untuk sekarang, tapi saya kembangkan juga di Facebook, kadang-kadang suka saya ini kan masukkan gitu. Share gitu ya. Iya, saya belum bergabung dengan secara online-nya belum, ini sedang diproses ini untuk penjualan ini secara online-nya. Nah, ini kebetulan kami Kampung Zakat juga di RW 22 ini ya, nanti akan sisi UMKM-nya akan dikembangkan di website nantinya, akan diperkenalkan kepada masyarakat. Nah Pak, untuk pesanan ini seminggu itu rata-rata berapa Pak? Nah ini tergantung mood, Oh, gitu. Karena memang nggak ada pesanan ya, tiap hari sih harus bikin aja gitu. Bikin aja ya. Kemudian bahan juga kalau kurang tinggal beli. Sekarang tuh kalau udah bernilai komersil, yang dulunya bebas ngambil bambu ini karena tidak ada yang menanam lah gitu. Sekarang ada ada nilainya, makanya saya juga sering ganti gitu, sering beli gitu ke yang punya pohon tamiang ini, bambu tamiang ini. Oh, masih ada yang budidaya apa gimana? Bukan, ini karena jadi sendiri Pak. Kalau di hutan ataupun di kampung-kampung itu nggak pernah ditanam bambu tamiang ini, nggak seperti bambu yang lain. Intinya liar ya, jenis bambu itu liar ya, jenis bambu itu liar, jarang orang yang menanam sengaja gitu. Kecuali untuk bambu-bambu hias itu ditanam. Tapi kalau jenis bambu tamiang ini dan bambu yang lain itu jarang orang menanam gitu. Kenapa sih Pak dipilihnya bambu itu? Kalau untuk bambu yang lain bisa nggak dibuat? Bisa, di bambu yang lain juga bisa, cuma tebal. Kalau yang lain itu pengaruh juga untuk suara. Kalau ini kan tipis. Nah, ini akan pengaruh dengan suara. Kemudian juga mudah cara pembuatannya. Dari bambu itu, bambu biasa itu bisa dibuat, cuma berat lah gitu lah. Gede-gede semua. Bisa hanya untuk dekorasi aja rumah. Coba Pak, ini Pak satu lagu aja Pak untuk pemirsa semua nih. Jangan sampai wah bikin aja bisa nggak itu misalkan gitu. Ini saya coba. Oke, makasih ya. Mudah-mudahan untuk pemirsa nih spesial nih ya. Ada 2 rupa nih. Nah, boleh. Ini yang lubang 4 ini suling degung disebutnya Sunda. Oke. Degungnya ini Cianjuran atau Kabandungan disebutnya juga. Kita coba yang ini dulu ya. Siap nih yang pemirsa Nagot Pam, seniman ya dari desa kami ya. Ini untuk degungan. Ini juga saya belajar, tapi nggak pernah hafal gitu, nggak pernah. Yang penting bisa gitu. Ahli bukan ya. Tapi kalau proses bikinnya ya harus bisa. Yang bikin berarti harus bisa. Ya, kalau kita jualan suling berarti harus kita coba. Betul. Oke, ini satu lagi nih ya. Nah, ini satu lagi suling nih, apa? Cianjuran ya. Cianjuran. Ini dia pemirsa ya. Mari kita simak.
sekilas aja. Tapi kalau ngikutin di apa sekarang kan musim tutorial, ada lagu-lagu Sunda, tembang Sunda, Banyak itu bisa kita belajar dari sana. Yang penting nada dasar awalnya, karena ini termasuk tangga nada pentatonis. Kalau Sunda itu pentatonis nadanya cuma 5, kalau Indonesia itu diatonis 6, 7 nada. 7 nada, kalau di Sunda 5. Itu yang membedakan. Yang membedakan antara yang pendek itu Sama, ini suling Sunda semua. Oh, samanya. Nada yang dikeluarkan cuma 5. Jadi dami nati lada kan gitu 5. Kalau suling Indonesia itu 7 tanggal ya. Do re mi fa sol la si do. Iya, iya betul. Oke, menarik ya, pemirsa Nagot Pam semua. Nah, itulah ya seorang Bapak Sahrudin yang luar biasa. Nah, Pak Sahru, apabila ini ada pemirsa yang misalkan mau mengorder suling ini ya, gimana itu caranya? Caranya misalnya, ya harus tahu dulu alamatnya. Nah, makanya yang kedua nomor HP-nya. boleh gak Sementara disebutin? gitu sebelum online kan bisa gitu ya. Disebutin bisa nggak di video? Bisa. Coba Pak. Ya. Kalau mau yang mau. Yang pertama harus tahu dulu alamatnya di mana nih yang buat itu. Ya. Di Kampung Pasir Bentik nih, Ya. RW 22. Betul. Nah, Nagrag Utara, Kabupaten Sukabumi. Itu aja. Kemudian nomor HP-nya ya kalau mau kontak langsung ya 0856 0856 5952 1550. Sekali lagi saya ulangi untuk nomor kontak saya 0856 5952 1550. Nah, itu dia ya sahabat Nagot. Silakan datang ke sini untuk melihat profil RW 22. Ya, siap. Nah, itu dia sahabat Nagot Pam semua. Sebetulnya saya itu masih banyak yang mau ditanyakan, cuman ini kita terbatas dengan durasi ya. Mungkin di kesempatan lain kita akan berkunjung lagi ke sini ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang ya, sehingga kita nanti bisa bertemu lagi dengan beliau. Terima kasih Mbak Sahru atas diskusinya ya, ngobrolnya gitu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya. Amin. Kepada sahabat Nagot Pam semua. Terima kasih Pak. Yuk.